Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami kelompok satu akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Fatwa Arifah, MPAPD. Materi yang akan kami jelaskan mengenai tentang konsep manusia, pendidikan, dan karakter pendidik. Ya, adapun anggota kelompok satu itu ada Alia sebagai presentator, kemudian ada Alia Putri sebagai moderator dan presentator, dan yang terakhir ada Sofi Andini sebagai presentator. Langsung saja kepada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Alia, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Konsep manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada satu kesatuan psikofisik, yaitu bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku dan memiliki arti yang khas, bahwa setiap individu memiliki kepribadian sendiri. Kedua, ada berkembang dan memiliki potensi. Manusia, perkembangan dan kemajuan dan kebudayaan manusia terjadi itu karena adanya manusia, dan hanya manusialah yang memiliki potensi dan pikiran yang mampu mengembangkan berbagai kekuatan daya, upaya, dan usaha untuk memenuhi kebutuhan serta hasrat kehidupannya. Selanjutnya ada paling kuat dan sempurna. Manusia paling kuat dan sempurna, artinya manusialah yang merubah, mengolah, dan memanfaatkan isi alam semesta untuk kepentingan manusia sendiri. Misalnya, memperdayakan isi bumi untuk kepentingan kehidupan manusia. Manusia memang kuat dan hebat dan makhluk yang sempurna. Bumi dan alam semesta menjadi ruang yang digarap oleh manusia bagi segenap kehidupan manusia. Terakhir ada jasmani dan rohani. Manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya satu kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan badan dan satu kesatuan psikofisik. Berbagai pandangan tentang manusia tersebut berorientasi pada keberadaan dan kehidupan manusia sebagai adanya di dunia. Manusia adalah makhluk pada Tuhan yang Maha Esa. Makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaan dan pencitraannya. Lanjutnya ada dimensi manusia. Manusia sebagai makhluk individu yang dilahirkan setelah dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lainnya. Dikatakan bahwa setiap individu itu unik. Artinya setiap individu memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Dua, manusia sebagai makhluk sosial. Setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul, yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya seorang diri. Ada manusia makhluk religi, yaitu di mana pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama. Manusia memerlukan agama demi untuk keselamatan hidupnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga dalam kenyataannya hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila, serta tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Konsep manusia ini akan dijelaskan oleh Afwan, adanya konsep manusia dan dimensi manusia yang tadi
memberikan tempat dan kedudukan pada manusia sedemikian rupa, sehingga manusia derajatnya lebih tinggi daripada makhluk hidup yang lainnya. Semua sifat dan hakikat kemanusiaan dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat dan hakikat kemanusiaannya dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan seimbang, sehingga menjadi manusia yang utuh, lahir dan batin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada submateri pendidikan. Berikut ini adalah pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Langeveld, pendidikan adalah segala tindakan yang terencana yang dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab moral untuk membantu manusia menjadi dewasa dan mandiri. Kemudian yang kedua menurut Godfrey Thompson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang menetap atau permanen di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan sikap dari individu tersebut. Dan yang terakhir ada dari Ki Hajar Dewantara, beliau mengemukakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya manusia kecil yang belum dewasa. Maksudnya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada manusia agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, berdasarkan uraian beberapa ahli ini mengenai pendidikan, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang terencana yang memiliki tujuan yang sudah pasti. Boleh di next. Kemudian ada ciri umum pelaksanaan pendidikan. Poin pertama, pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan dirinya terus berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sendiri sebagai seorang individu maupun sebagai warga masyarakat, bahkan warga negara. Nah, tujuan pendidikan itu tidak lain adalah untuk mempersiapkan individu atau manusia untuk menjalani kehidupannya dan diarahkan serta dimungkinkan untuk mencapai tujuan kehidupannya. Poin yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu dilakukan dengan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih isi atau materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dan yang terakhir ada kegiatan tersebut atau pendidikan ini dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Boleh di next. Ya, pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Di sini dapat kita artikan bahwa pendidikan sebagai pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Kemudian yang kedua ada proses pembentukan pribadi. Dapat diartikan bahwa proses pembentukan pribadi adalah suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah pada terbentuknya kepribadian manusia itu sendiri. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan juga merupakan salah satu proses kegiatan yang terencana untuk membekali individu agar menjadi warga negara yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diberikan sebagai bimbingan kepada individu untuk mengembangkan bakat yang dapat digunakan untuk bekerja, karena bekerja merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofiyadi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada karakter pendidik. Karakter itu melekat pada setiap individu yang tercermin pada pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Karakter merupakan akumulasi atau produk yang integral dari didikan rumah atau orang tua, pergaulan dengan teman sebaya atau lingkungan di mana manusia berada, kondisi sosial, ekonomi lingkungan sekitar, dan faktor psikologis lainnya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Pembentukan karakter dibagi menjadi dua, yaitu karakter strukturan dan karakter proses. Karakter struktural yaitu pembentukan karakter berdasarkan keadaan sosial emosional dari orang tua, latar belakang pendidikan, dan bahasa keluarga.
Sedangkan karakter proses adalah pembentukan karakter melalui gaya pengasuhan dan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan dalam keluarga. Selanjutnya ada nilai-nilai karakter, yaitu ada 18. Yang pertama ada religius, kedua jujur, ketiga toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, dan terakhir ada tanggung jawab. Selanjutnya pendidikan karakter terbaik. Pendidikan karakter yang terbaik itu dibagi menjadi 3, yaitu moral knowing yang berisikan moral awareness atau kesadaran. Selanjutnya knowing moral values, mengetahui nilai-nilai, perspective taking atau penalaran moral, moral reasoning, decision making and self knowledge, pengambilan keputusan dan pengetahuan diri. Selanjutnya yang kedua ada moral feeling, yaitu perasaan moral yang berisikan tentang conscience atau artinya hati nurani, self-esteem, harga diri, empati, rasa empati, loving the good, mencintai kebaikan, self-control and humanity, kontrol diri dan rasa kemanusiaan. Yang ketiga ada moral action, berisikan tentang kompetensis atau tindakan moral, will and habit, kemauan dan kebiasaan. Selanjutnya 5 pilar karakter dalam proses pendidikan, yaitu ada karakter kasih sayang dan kelembutan, yang kedua karakter keteladanan dan pengarahan, ketiga karakter pengakuan dan penerimaan, yang keempat karakter penguatan, dan terakhir karakter tindakan tegas yang mendidik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, karena penjelasan dari kelompok 1 telah usai, maka selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung membuka fitur mic-nya saja. Oke, kepada Anida dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anida dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi di submateri pendidikan, di situ dikatakan bahwa pendidikan itu bisa dilakukan di sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Nah, menurut kelompok kalian, apakah contoh implementasi dari pernyataan tersebut yang ada di negara Indonesia atau yang ada di sekitar lingkungan kita? Apakah bisa dipahami? Oke, dipahami Anida, terima kasih. Selanjutnya boleh Amel. Ya, terima kasih kesempatannya, Ale. Mau nanya, kan pilar dalam proses pendidikan itu ada 5 ya jumlahnya. Nah, kalau salah satunya gak ada, apakah proses pendidikannya bisa disebut gagal atau enggak? Itu aja pertanyaannya, makasih. Oke, sama-sama Amel. Selanjutnya boleh dari Albi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi udah ada pertanyaan mengenai pendidikan, mungkin di sini Anda mau nanya tentang manusia. Tadi di paparan itu ada dimensi manusia. Dimensi manusia itu harusnya serasi, selaras, dan satu tujuan ibaratnya antara satu dan lainnya. Kira-kira menurut kalian, menurut pendapat kalian, kira-kira ada nggak sih pengaruh antar dimensi kemanusiaan? Jika ada, minta tolong jelasin, dan jika nggak ada, pendapat kalian itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Albi. Izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaannya, izin menjawab pertanyaannya Anida. Tadi pertanyaannya kan di submateri pendidikan, di situ dikatakan pendidikan bisa dilakukan di sekolah, lingkungan, dan masyarakat ya. Nah, menurut kalian apa contoh implementasi dari pertanyaan tersebut? Izin menjawab, dari hasil diskusi kami, untuk implementasi pendidikan
di sekolah atau biasa disebut pendidikan formal tentu bisa diketahui sebagai eh, jenjang seperti dari sekolah dasar, menengah, sekolah atas sampai ke universitas. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang namanya pendidikan informal atau pendidikan yang dilaksanakan dalam masyarakat. Contohnya seperti kalau anak kecil itu ada TPA, terus ada mungkin kursus memasak, les bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya pendidikan non-formal atau pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, yaitu seperti contohnya orang tua sebagai guru ataupun homeschooling. Begitu, Anida. Apakah bisa dipahami dan bisa ditangkap maksudnya? Iya, alhamdulillah udah bisa dipahami, Ale. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Amel. Menurut kami, kelompok 1, jika salah satu karakter tidak terdapat pada pendidik, tidak disebut gagal, tetapi kurang sempurna, karena seorang pendidik itu dituntut untuk memiliki kelima pilar karakter tersebut, agar dapat menunjang amanah mulia yang diemban seorang pendidik dengan baik. Mungkin itu jawaban dari kami. Gimana, Amel? Ya, dapat diterima. Makasih Andini atas Terima kasih jawabannya. kembali. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Alwi Hazimi, pengaruh antar dimensi tersebut, antar dimensi manusia gitu ya. Sebagai makhluk hidup, manusia itu nggak mungkin hidup sendirian dan juga pasti membutuhkan orang lain, makanya ada dimensi sosial. Terus manusia juga pasti butuh agama biar mendapatkan arahan dan juga membutuhkan eh, susila gitu atau aturan biar hidupnya jadi teratur dan terarah. Dan adanya 4 dimensi tersebut itu buat memberikan manusia itu kedudukan tertinggi dari makhluk hidup lainnya dan membedakan manusia gitu dari makhluk hidup lainnya. Mungkin itu gimana, Jimmy? Jadi berpengaruh ya antar dimensi ya. Ya, berpengaruh. Oke, terima kasih Alia. Ya, semester. Oke, karena pertanyaannya juga sudah jawab dan diskusi telah kita selesaikan, eh, kita akhiri presentasi kita kali ini dan mengucap bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas penyajian materinya dan teman-teman semua yang setelah bertanya kepada kelompok 1. Jadi ya udah gitu aja kali ya. Ya udah karena udah selesai kita presentasinya, eh saya tutup pertemuan wawasan pendidikan yang kedua kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Boleh boleh langsung leave aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.